Masih di Konrad Hospital, Berlin, Jerman, sebuah suara yang begitu dingin masuk ke telinga Riana. Ia memutar kepalanya ke arah pintu dan ternganga. Seorang laki-laki brewok dengan jaket coklat, kemeja putih kusut, serta rambut acak-acakan, berdiri menatap Riana dengan mata cekung dan lingkaran hitam di bawah matanya. "Andre, kenapa kau di sini? Kau masih harus," ujar Sita sambil mendekati lelaki itu dan memegang lengannya. Andre memutar lengannya, menepis tangan Sita, lalu berjalan perlahan menghampiri beda Riana. "Andre, kenapa? Kenapa kau menghancurkan hidupku, ha? Ini adalah hasil balas dendammu itu? Apakah puas sekarang? Puas?" lontar Andre, layaknya panah yang menusuk tepat di jantungnya. Riana merasakan sakit yang luar biasa. Matanya berkedip cepat, bibir pasinya bergetar. Tatapan dan wajah putus asa Andre semakin menambah rasa bersalahnya. "Maafkan aku," lirih Riana. Sebuah kalimat pendek terasa begitu sulit untuk dikeluarkan. Air mata meluncur bebas di pipinya. "Aku akan menjadi ayah, tapi kau membuatku kehilangan semuanya. Kau menghancurkan hidupku. Andre, hentikan. Jangan begini, Andre." London, Inggris. "Derek, transfer pembayaran pada semua supplier kita dan tambahkan 5% sebagai ucapan terima kasih atas bantuan mereka." Titah Erik seraya duduk di kursi kebesarannya dan melonggarkan dasi. "Baik Tuan, tapi kali ini saham kita benar-benar turun drastis. Sir Edmund menelpon saya berkali-kali selama rapat. Beliau pasti kaget karena beritanya." Erik menyalakan komputernya dan tersenyum tipis. "Tuan, Anda benar-benar membuat saya ketakutan setengah mati. Bagaimana kalau rencana Anda tadi gagal? Bisa-bisa saya mati berdiri, Tuan," sungut Derek. "Kamu sekuat banteng. Bagaimana mungkin kamu bisa mati semudah itu?" Mulut Derek terbuka. Melihat wajah asistennya, Erik menggeleng dan tersenyum kecil. "Kita tidak akan mendapat hasil yang besar kalau tidak berani menanggung resiko yang besar. Melihat karakternya, aku juga tidak yakin Step akan buka suara, tapi ternyata Dewi Fortuna berada di pihakku. Kita berhasil," sahut Erik kemudian. Derek menghela napas panjang. Taktik dan keberanian atasannya itu memang sesuai dengan julukan The Iron Man. "Lalu bagaimana dengan Le, Tuan?" Erik melihat jam di pergelangan tangannya. "Masih kurang 3 jam lagi, tetap suruh tunggu." "Tuan, Derek, yang perlu kau lakukan hanya melaksanakan perintah aku. Mengerti? Aku tahu apa yang aku lakukan. Jangan membantahku," sarga Erik. "Perusahaan ini memang milikmu, Tuan, tapi perusahaan ini tempat kami orang kecil mencari nafkah untuk mengisi perut kami dan keluarga di rumah," sungut Derek di dalam hatinya. 18 jam yang lalu. "Derek, hubungi supplier di data ini dan minta mereka protes pada kita lewat media. Besok siang sebelum rapat dimulai, pastikan berita sudah terbit di semua portal," kata Erik sembari mengulurkan sebuah map pada asistennya itu. Derek tercengang. Ia melihat Erik dengan tatapan tidak percaya. Tuan, lakukan saja. Suruh mereka tunjukkan bukti-bukti bahwa kita belum melakukan pembayaran. Kamu atur supaya beritanya bisa terbit bersamaan. Lalu kamu juga hubungi Le, broker saham. Aku mau saham kita turun 1 jam sebelum rapat dimulai." "Tuan, apa yang Anda lakukan? Ini namanya bunuh diri." Erik menatap datar asistennya. "Apa kau tidak percaya padaku?" Derek terdiam. Ia melipat bibirnya, takut salah berbicara. "Kalau kamu punya ide lain, katakan padaku sekarang juga." Derek mengacak rambutnya dengan satu tangan dan menatap Erik dengan sorot tidak berdaya. "Tuan, apa harus seperti ini? Ingat, ini sangat beresiko, Tuan. Kita bahkan hanya ini satu-satunya cara yang bisa aku pikirkan untuk menyingkirkan ibuku dan semua pengikutnya dari The Royal. Mereka sudah terlalu lama menjadi parasit di sini. Aku tidak bisa membiarkan perusahaan kakekku terus digerogoti rayap seperti mereka. Tapi Tuan, kalau nilai saham kita anjlok, kita akan kehilangan kepercayaan bank dan investor yang itu artinya
Aku tahu, potong Eric menghentikan protes Derek. Minta Le menahan penjualan saham kita selama 4 jam ke depan. Setelah rapat dan laporkan padaku siapa saja yang mau membeli dan menjual. Untuk bank dan investor, aku yang akan menangani mereka. Kerjakan saja perintahku. Menahan 4 jam? Eric mengangguk. Entah bagaimana caranya. Suruh Le menahan 4 jam. Derek mengangguk lemah. Walau tidak setuju, ia terpaksa melakukan perintah Eric. Sejak sore itu, Derek dan orang-orang kepercayaannya sibuk mengeksekusi rencana gila Eric. Apa ada yang lain? Derek berkesiap. Lamunannya ambiar mendengar suara Eric. Nyonya Ana pergi ke Berlin, Tuan. Nyonya tidak jadi ikut acara charity di Kadubes RI di sini dan sidang Elena terpaksa diundur sampai minggu depan lagi karena Nyonya tidak hadir. Untuk Dimas, dia cukup. Saat ini aku hanya ingin tahu soal Ana. Soal Dimas dan Elena, kamu urus sendiri sampai tuntas, mengerti? Baik, Tuan. Kenapa Ana ke Berlin? Apa ada masalah dengan Glamorous? Bukan Tuan. Tapi sahabat Nyonya Ana yang dokter itu meninggal. Alis Eric bertaut, mencoba mengingat sesuatu. Sahabat Ana yang dokter? Itu istrinya pengacara Weiss, ya kan? Benar, Tuan. Beliau meninggal seminggu yang lalu. Sepertinya ini ada hubungannya dengan Nyonya. Eric yang hendak membubuhkan tanda tangannya pada laporan di depannya, seketika kembali menatap sang asisten. Ada hubungannya dengan Ana. Derek menelan ludahnya, ada keengganan untuk mengatakannya. Tapi melihat ekspresi Eric, mau tidak mau ia harus melaporkannya. Pelakunya masuk ke apartemen lama Nyonya. Dia mengambil dokumen dan foto-foto lama Nyonya. Dia tidak mengambil apapun selain itu. Sepertinya Dr. Lestari memergoki pelaku karena itu dia dibunuh, lehernya dipatahkan. Wajah datar Eric berubah syok. Tangannya terkepal kuat dan bibir menipis. Derek, siapkan jetku. Aku mau ke Berlin sekarang juga. Mata Derek melebar. Saat ini perusahaan sedang krisis dan dia mau ke Berlin? Tuan, bagaimana dengan perusahaan? Harga saham kita sedang makin merosot, Tuan. Derek, apa aku harus selalu bilang 2 kali? Amuk Eric, matanya melotot, menyala, dan memerah. Tuan, saya mohon pikirkan lagi. Kita bisa benar-benar bangkrut kalau... Derek, suara Eric semakin besar dan meninggi lagi. Derek terpaksa melakukan perintah atasannya. Eric menyambar jaket dan ponsel. Laki-laki itu melangkah lebar keluar dari kantornya. Bandara Heathrow, London. Di bandara yang dikenal sebagai bandara tersibuk di Eropa, Wendy berjalan sambil menggeret koper dan membetulkan jaket panjang yang membungkus tubuhnya. Wanita itu berhenti di depan pintu keluar bandara dan mengecek ponselnya. Kemana lagi si Yanli? Kenapa masih belum datang juga? Pamela Wendy tidak sabar. Ibunda Elena itu mengerutkan alis karena 2 kali panggilannya tidak diangkat. Apa dia masih di jalan? Kebiasaan selalu saja telat. Kesal Wendy. Duh, pas dingin banget lagi. Sialan bener anak itu. Di saat yang sama, seorang laki-laki berawakan tinggi dan sangat Wendy kenal masuk ke sebuah taksi yang berhenti beberapa meter di sisinya. Mata Wendy seketika melebar, badannya terhuyung ke belakang, kepalanya menggeleng menolak penglihatan matanya. Ia segera membalikkan badan kala taksi itu melewatinya. Perlahan dia menoleh dan melihat taksi yang sudah melaju menjauh. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Kenapa dia ada di sini? Kenapa dia masih hidup? Rasa takut mulai menggerayanginya. Tubuhnya secara otomatis bergetar. Aku harus kasih tahu Derek. Wendy mulai mencari nomor kakak iparnya, tapi karena gugup tidak jua ia menemukannya. Sial, mana sih? Suara yang sedikit meninggi menarik perhatian orang-orang yang juga sedang menunggu jemputan. Panggilan Wendy tersambung, suara serak dan besar menyapa telinganya. Halo Derek, ini aku Wendy. Wendy? Di seberang telepon Gary yang sedang memeriksa laporan bawahannya di salah satu kamar suite Hotel The Royal di pusat kota London, menghentikan kegiatannya ketika mendengar siapa yang menelponnya. Ada apa? Derek, aku baru sampai saat ini. Aku sedang menunggu Yanli, tapi... Tut. Wendy melihat ponselnya. Ia ternganga. Gary memutus panggilannya secara sepihak.
Kurang ajar. Dia menutup teleponnya. Anak dan bapak sama-sama kurang ajar. Kesal Wendy dan menghentakkan sepatunya. Tring, sebuah notif masuk ke ponselnya. Aku tidak punya waktu untukmu. Darah Wendy terasa mendidih saat membaca pesan dari Xianli. Bagus. Kalian berdua memang ayah dan anak. Geram Wendy. Ia kemudian memanggil taksi dan menuju rumah keponakannya, Xianli, tepat tempat dia akan tinggal selama di London. Minggir, aku harus bertemu Erik. Singkirkan tangan kotormu itu dariku. Erik yang melangkah cepat menuju mobilnya yang terparkir di depan lobi berhenti. Ia menatap datar dua orang petugas keamanan yang tampak menahan Xianli mendekati lobi perusahaannya. Tuan, panggil Derek cemas, seraya melihat pada Xianli dan atasannya bergantian. Aduh, kenapa dia kesini? Bisa ribut ini. Batin Derek panik. Xianli mendongak, tatapannya berhenti pada figur yang berdiri tidak jauh darinya. Erik, aku mau bicara denganmu. Erik menghela napas. Ia mengangguk kepada kedua petugas keamanan yang menghalangi jalan Xianli. Setelah memberikan tatapan tajam pada dua petugas keamanan itu, Xianli kemudian melangkah cepat mendekati Erik. Erik, apa yang? Erik menepis tangan Xianli yang tiba-tiba memegangnya. Wanita itu terkejut namun menarik bibirnya untuk membuat lengkungan, menahan rasa malu dan kesal yang mempuncak. Apa yang ingin kau bicarakan? Suara dalam Erik terdengar dingin dan tidak acuh. Erik, kita bicara di tempat lain. Di sini banyak orang dan... 2 menit. Kau hanya punya waktu 2 menit. Potong Erik tegas. Xianli mengepalkan tangannya. Mata coklat itu mulai mengeluarkan kristal-kristal bening dan menatap Erik. Mati-matian Xianli menahan air mata yang ingin meluncur bebas. Tidak, dia tidak boleh menangis. Ia tidak akan membiarkan orang-orang di sekitarnya tahu betapa menyedihkannya ia. Erik, hanya karena wanita itu kau melakukan semua ini? Kau melaporkan ibumu sendiri dan menghancurkan perusahaan kakekmu. Apa itu sebanding? Erik bergeming. Laki-laki itu melihat jam tangannya dan kembali melihat ke depan. Tetap tidak mau melihat tunangannya itu. Erik, aku setuju berpisah denganmu, tapi dengan satu syarat, ucap Xianli. Erik mengalihkan matanya. Ia kini menatap Xianli, tapi sorotnya tetap dingin dan datar. Xianli menarik tipis bibirnya. Tapi kali ini, ia membiarkan bulir bening itu jatuh. Tak. Xianli mengambil satu langkah ke depan, mempersempit jaraknya dengan Erik. Tolong, biarkan aku tetap menjadi ambasador di Royal. Erik memainkan rahangnya. Ia tidak menjawab tapi justru mengambil langkah ke samping, menghindari Xianli yang menghalangi jalannya, lalu masuk ke dalam mobil. Bibir Xianli mengatup rapat. Kedua tangannya meremas kuat roknya. Matanya memicing dan menatap mobil Erik yang mulai melaju di depannya. Erik, kau keterlaluan, geram Xianli di dalam hatinya. Wanita itu berbalik. Ia semakin geram saat melihat banyak orang melihat ke arahnya. Lihat apa kalian? Pergi. Xianli menahan dirinya untuk tidak menangis. Setelah sampai di mobilnya, barulah dia menangis sejadi-jadinya. Setir tidak bersalah menjadi tempat pelampiasannya. Setelah beberapa waktu kepalanya terangkat. Sepasang mata itu memerah dan menyerot tajam ke depan.